Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selamat berjumpa lagi para pemirsa setia channel YouTube kami Ilmu Pengetahuan. Di zaman modern dan serba canggih seperti sekarang ini, fenomena kesyirikan dan pelanggaran tauhid rupanya masih banyak terjadi di masyarakat kita. Hal ini semua terjadi karena kurangnya pengetahuan mereka tentang masalah tauhid dan keimanan, serta hal-hal yang bisa merusak akidah seorang muslim. Lihatlah firman Allah Ta'ala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukannya dengan sembahan-sembahan lainnya. Al-Quran Surat Yusuf ayat 106. Ibnu Abbas menjelaskan arti ayat ini. Kalau ditanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit? Siapakah yang menciptakan bumi? Siapakah yang menciptakan gunung? Maka mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan semua itu. Tapi bersamaan dengan itu, mereka mempersekutukan Allah dengan beribadah dan menyembah kepada selainnya. Hal ini pula semakna dengan ayat di atas. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan sebagian besar manusia tidak beriman dengan iman yang benar, walaupun kamu sangat menginginkannya. Al-Quran Surat Yusuf ayat 103. Artinya, mayoritas manusia, walaupun kamu sangat menginginkan dan bersungguh-sungguh untuk menyampaikan petunjuk Allah, mereka tidak akan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, karena mereka memegang teguh keyakinan kafir dan syirik yang merupakan agama warisan nenek moyang mereka. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menegaskan hal ini dalam sabda beliau, "La taqumus sa'atu hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awsan." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai beberapa kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik dan sampai mereka menyembah berhala, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala. Ayat-ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa perbuatan syirik terus ada dan terjadi di umat Islam sampai datangnya hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Tukang sihir dan dukun adalah tagut sekaligus setan dari kalangan manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulaqquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun." Apakah akan aku beritakan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta, lagi banyak berbuat jahat, itu para dukun dan tukang sihir. Setan-setan tersebut menyampaikan berita yang mereka dengar dengan mencuri berita dari langit kepada para dukun dan tukang sihir, dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 221-223. Imam Qatadah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan para pendusta lagi banyak berbuat jahat adalah para dukun dan tukang sihir. Mereka itulah teman-teman dekat para setan yang mendapat berita yang dicuri para setan tersebut dari langit. Bahkan sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, "Maka jalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan kalangan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Beliau radhiyallahu anhu berkata, para dukun dan tukang sihir adalah setan-setan dari kalangan manusia. Dalam Atsar atau riwayat yang lain, sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang arti tagut, beliau berkata, mereka adalah para dukun yang setan-setan turun kepada mereka. Tagut adalah sesuatu yang dijadikan sembahan selain Allah Ta'ala dan dijadikan sekutu baginya. Allah Ta'ala telah mewajibkan kita untuk mengingkari dan menjauhi tagut dalam segala bentuknya. Maka tidak akan benar keimanan dan tauhid seorang hamba tanpa mengingkari dan menjauhinya.
Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul pada tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 36. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim." Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah semata-mata, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Demikianlah profil yang sangat buruk para dukun dan tukang sihir. Tapi mengapa masih saja ada orang yang mau mempercayai mereka, bahkan menyandarkan nasib hidup mereka kepada teman-teman setan ini? Bukankah ini merupakan kebodohan yang nyata dan penentangan besar terhadap Allah Ta'ala dan agamanya? Termasuk dalam kategori dukun dan tukang sihir adalah tukang santet, tukang tenung, ahli nujum, peramal, dan orang yang disebut sebagai paranormal atau orang pintar. Praktik kufur dan syirik yang biasa dilakukan oleh para dukun dan tukang sihir. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Nabi Sulaiman tidak kafir. Hanya setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada diri mereka sendiri dan tidak memberi manfaat. Padahal sesungguhnya mereka telah meyakini barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu adalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir kalau mereka mengetahuinya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Ayat ini dengan tegas menyatakan kafirnya para dukun dan tukang sihir. Yang ini disebabkan perbuatan syirik dan kufur yang mereka lakukan, yaitu pertama, mengaku-ngaku mengetahui hal-hal yang gaib, padahal ini merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala, sebagaimana firman, qul la ya'lamu man bis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Yang artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mana mereka akan dibangkitkan. Al-Quran Surah An-Naml ayat 65. Juga dalam firman-Nya, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Surah Al-Jin ayat 26-27. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata, para ahli nujum dan orang-orang yang seperti mereka, yaitu para dukun dan tukang sihir yang melakukan praktik perdukunan dengan memukul batu-batu kerikil, melihat buku-buku perdukunan, atau mengusir burung sebagai tanda kesialan atau keberuntungan. Mereka itu bukanlah Rasul yang diridhoinya untuk diperlihatkannya kepada mereka perkara gaib yang mereka inginkan. Bahkan mereka adalah orang yang kafir kepadanya, berdusta besar atas namanya dengan kebohongan, penipuan dan prasangka dusta yang mereka lakukan. Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh ketika menjelaskan makna sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan kafirnya dukun dan tukang sihir, karena mereka mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Yang ini merupakan kekafiran.
Adapun perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh para dukun yang terkadang benar, maka itu adalah berita yang dicuri oleh para setan dari langit. Lalu mereka sampaikan kepada teman-teman dekat mereka, yaitu para dukun dan tukang sihir, yang kemudian mencampur adukan berita tersebut dengan 100 kedustaan sebelum disampaikan kepada orang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sahih. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Al-Quhan, yaitu para dukun, beliau SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak punya arti. Kemudian si penanya berkata, sesungguhnya para dukun tersebut terkadang menyampaikan kepada kami suatu berita yang kemudian ternyata benar. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalimat berita yang benar itu adalah yang dicuri dari berita di langit oleh jin atau setan, lalu dimasukkannya ke telinga teman dekatnya, yaitu dukun dan tukang sihir, yang kemudian mereka mencampur adukan berita tersebut dengan 100 kedustaan. Peristiwa pencurian berita dari langit oleh para setan banyak terjadi di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Adapun setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka itu tidak banyak terjadi, karena Allah Ta'ala menjadikan bintang-bintang sebagai penjaga langit dan pembakar para setan yang mencuri berita dari langit, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Para jin itu berkata, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang setelah diutusnya Rasulullah SAW, barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 8-9. Bekerja sama dengan setan dan melakukan perbuatan kufur atau syirik sebagai syarat agar setan mau membantu mereka dalam praktik sihir dan perdukunan. Para dukun dan tukang sihir selalu bekerja sama dengan para jin dan setan dalam menjalankan praktik perdukunan dan sihir mereka. Bahkan para jin dan setan tersebut tidak mau membantu mereka dalam praktik tersebut sampai mereka melakukan perbuatan syirik dan kafir kepada Allah Ta'ala. Misalnya mempersembahkan hewan korban untuk para jin dan setan tersebut, menghinakan Al-Quran dengan berbagai macam cara, atau perbuatan-perbuatan kafir lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fajaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, ayawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswahum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Dia berfirman, hai golongan jin atau setan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah teman-teman dekat mereka dari golongan manusia, yaitu para dukun dan tukang sihir, ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Kau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat tinggal kalian, sedang kalian kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 128. Imam Al-Qurtubi berkata, kesenangan atau manfaat yang didapatkan jin dari manusia adalah dengan berita bohong menakutkan, perdukunan dan sihir yang diberikan jin kepada manusia, yaitu dukun dan tukang sihir. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, jin atau setan mendapatkan kesenangan dengan manusia mentaatinya, menyembahnya, mengagungkannya, dan berlindung kepadanya.
berbuat syirik dan kufur kepada Allah Ta'ala. Sedangkan manusia mendapatkan kesenangan dengan dipenuhi dan tercapainya keinginannya dengan sebab bantuan dari para jin untuk memuaskan keinginannya. Maka orang yang menghambakan diri pada jin sebagai imbalannya, jin tersebut akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itulah Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika menerangkan sebab kafirnya para dukun dan tukang sihir, beliau berkata, karena dukun dan tukang sihir mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, dan ini adalah kekafiran. Juga karena mereka tidak akan mencapai tujuan mereka, yaitu melakukan sihir dan perdukunan, kecuali dengan melayani jin atau setan dan menjadikannya sembahan selain Allah. Dan ini adalah perbuatan kufur kepada Allah dan syirik. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan kufur dan syirik. Wallahu a'lam bishawab.